Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi matematika. Namun sebelum itu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu beberapa operasi perhitungan dan simbolnya. Yang pertama, ada penjumlahan. Penjumlahan ini ditandai dengan tanda plus. Kemudian pengurangan simbolnya adalah minus. Perkalian simbolnya adalah bintang. Dan pembagian simbolnya adalah garis miring. Nah, fungsi matematika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka number 1 tanda pemisah number 2 dan seterusnya, kemudian kurung tutup. Setiap rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah perusahaan namanya UD Sejahtera. UD Sejahtera ini akan menghitung total penjualan selama bulan Maret 2020. Di sini ada nama barangnya, kemudian ada unitnya, dan ada harga satuan atau harga per satu barang. Kita hitung. Yang pertama ada kamera digital. Unitnya atau barangnya itu ada 3 yang terjual. Kemudian harga per kameranya atau harga persatuannya itu adalah 750.000. Makanya kita harus mengkalikan. Caranya adalah jangan lupa diawali dengan sama dengan. Kemudian kita klik sel C6. 3 dikali. Kali itu simbolnya adalah bintang. C6 dikali D6. Kita klik D6 750.000, kemudian tekan enter. Hasilnya adalah 2.250.000. Contoh yang kedua, komputer. Kita hitung totalnya berapa. Sama dengan 2 atau C7 dikali atau bintang 3.500.000. Kita klik D7, kemudian enter. Hasilnya adalah 7 juta. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, kita bisa mengkopinya. Caranya adalah kamu klik di sel E7, kemudian kamu cari tanda plus di pojok bawah ya, sebelah kanan. Kemudian kalian tekan sampai bawah, kemudian kalian lepaskan. Sehingga otomatis muncul angkanya per barang. Paham ya? Kemudian kita hitung total barang keseluruhan dengan menggunakan rumus sum. Caranya adalah jangan lupa sama dengan. Kemudian kita ketik sum kurung buka. Nah, ini rumusnya sudah ada di sini ya. Rumusnya kita blok dari sel E6 sampai dengan E10 karena kita akan menghitung semuanya total keseluruhan. Kita blok, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Hasilnya adalah 21.850.000. Cara yang kedua, sama dengan, kemudian kalian ke insert function, letaknya di sini. Kemudian kalian pilih math and trick, cari rumus sum. Ya, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada di nomor 1 E6 sampai dengan E10. Kemudian langsung tekan oke.
Hasilnya sama, 21.850.000. Kalian tinggal pilih mana yang kira-kira mudah dilakukan. Oke, yang kedua adalah fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF ini digunakan untuk menjumlahkan data yang bersifat numbrik yang memenuhi kriteria tertentu. Kriterianya itu bisa kita tentukan sendiri. Rumusnya adalah sama dengan SUMIF kurung buka rank. Rank itu adalah untuk menentukan nilai yang akan diuji. Kemudian kriteria digunakan untuk menentukan kriteria berupa pernyataan dan diawali oleh tanda petik 2. Kemudian diakhiri juga dengan tanda petik. SUMRank digunakan untuk data yang akan dijumlahkan. Kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini UD Sejahtera akan menghitung total pembelian HP selama bulan Maret 2020. Nama pembelinya, kemudian ada nama barangnya, ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, dan ada Xiaomi. Kemudian ada jumlahnya. Tiap-tiap HP yang telah dibeli. Nah, di fungsi SUMIF ini kita akan menghitung total jenis barang yang sama. Misalnya, kita akan menghitung berapa sih total pembelian HP Samsung selama bulan Maret, atau berapa sih total HP Oppo selama bulan Maret. Nah, kita menggunakan rumus SUMIF, jadi per jenis barang. Kita langsung saja masukkan rumusnya. Rumusnya adalah di sini ya. Kita masukkan rumusnya. Sama dengan SUMIF kurung buka. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya, ada rank, kriteria, dan SUMRank. Rank ini diisi oleh nilai yang akan diuji. Karena kita akan menguji nama-nama HP, maka kita blok nama barang, kolom nama barang, kemudian tanda pemisah. Nah, kriteria, karena kita ingin mencari jumlah atau total HP Samsung, maka kita ketik Samsung. Jangan lupa tanda petik 2. Kita ketik Samsung. Penulisannya, tanda petik lagi. Penulisannya itu harus sama dengan penulisan Samsung di nama barang. Kalau besar semua, di sininya juga harus besar semua. Begitupun juga kalau kecil, harus ditulis kecil hurufnya. Kemudian tanda pemisah, SUMRanknya diisi oleh total pembelian. Kemudian kurung tutup. Enter. Hasilnya adalah 17. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. Paham ya? Kemudian kita akan mencari berapa total HP Oppo selama bulan Maret. Kita gunakan cara yang kedua. Sama dengan SUMIF kurung buka, ranknya itu adalah, sama dengan ke insert function, kemudian kita cari SUMIF. Klik SUMIF, kemudian OK. Nah, rank diisi oleh nama barang. Kemudian kriteria, jangan lupa tanda petik, karena kita mau nyari HP Oppo, kita ketik Oppo, penulisannya harus sama. Kemudian SUMRanknya itu adalah jumlah barang yang telah dibeli. Di blok, kemudian oke. Sama saja, hasilnya 25. Dan seterusnya. Silakan kalian tinggal pilih cara yang paling mudah. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan komen ya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.